Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, bangunan sekolah dasar negeri di Lumajang ambruk diguyur hujan disertai angin kencang. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut sebab saat kejadian tidak ada kegiatan belajar mengajar. Satu dari 3 ruangan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pandansari, Kecamatan Senduro, Lumajang ambruk. Sedangkan 2 ruangan lain atapnya jebol usai diterjang hujan deras dan angin kencang. Ambruknya gedung sekolah ini membuat sarana belajar rusak parah karena tertimpa bangunan atap. Meja kursi siswa, alat peraga hingga sejumlah bahan ajar guru patah. Peristiwa bermula saat kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin. Diduga kondisi bangunan ruang kelas tersebut rapuh sehingga tidak kuat menahan curah hujan yang terjadi 2 hari. Saat kejadian, siswa dan guru sedang libur Natal dan Tahun Baru sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Menurut komite sekolah, rapuhnya bangunan kelas diketahui sudah terjadi sejak 3 tahun lalu dan pihak sekolah juga sudah mengajukan permohonan rehabilitasi gedung. Ini ada berapa ruang kelas Pak yang sudah terdampak? Ini yang parah ini 2, terus kantornya juga ini 3 ruang. Jadi kantor yang tengah sebelah kelas terus sini. Cuman yang lebih parah yang bagian selatan. Terus saat ini apa yang jadi kekhawatiran warga juga ini? Ya takutnya gitu, takutnya nanti ini 5 hari lagi nih anak sekolah mau masuk. Jadi kalau enggak, makanya saya turunkan atap termasuk genteng saya turunkan biar nanti takutnya mengantisipasi. Takutnya jatuh sama murid, ada korban nanti kan, itu yang saya khawatirkan. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat segera memperbaiki gedung sekolah agar saat masuk sekolah para siswa bisa belajar di ruangan yang layak huni. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, hingga kini polisi masih menyelidiki ambruknya wahana permainan swinger milik Banyuwangi Night Amazing Genteng. Akibat insiden tersebut, 2 pengunjung yang sedang naik permainan dan 1 karyawan operator terluka akibat tertimpa wahana. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki ambruknya wahana permainan milik Banyuwangi Night Amazing di Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Akibat insiden tersebut, 2 pengunjung yang sedang naik permainan tersebut dan 1 karyawan operator terluka akibat tertimpa wahana. Korban menderita luka akibat tertimpa material permainan swinger yang roboh setelah salah satu penyangganya terlepas. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian. Permainan swinger tersebut tiba-tiba berhenti dan roboh ke arah selatan yang menimpa 2 pengunjung dan 1 operator wahana wisata. Dari hasil pemeriksaan medis, 2 pengunjung mengalami luka lebam ringan, sedangkan operator yang berusaha menyelamatkan kedua pengunjung tersebut mengalami luka pada pipi kanan dan pelipis kanan. Dan kejadian itu sudah dalam keadaan posisi berhenti karena pihak operator melihat adanya kejanggalan pada wahana tersebut. Kemudian dari pihak operator berusaha untuk membantu dari pengunjung yang sedang naik tersebut. Ini bagian apa kan yang mungkin bisa dijelaskan, bagian yang trouble itu di sebelah mana? Mungkin setelahnya ada follow up ke korban-korban itu Pak untuk pemberian bantuan atau? Tadi malam insya Allah sudah, karena kita sudah kita bawa ke rumah sakit. Kita khawatir juga mungkin ada sesuatu yang ini ya mengkhawatirkan. Ternyata setelah diperiksa, diadakan pemeriksaan, dibolehkan untuk pulang karena memang esok aja, kaget aja. Jadi tidak ada luka, tidak ada apa gitu. Guna penyelidikan polisi, wahana permainan swinger ditutup sementara. Sedangkan seluruh biaya pengobatan ditanggung pihak pengelola. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 2 motor terjadi di Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara motor tertabrak truk dan tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Tejo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Seorang pengendara motor, Mariono, asal Surabaya, tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor dari Jombang menuju arah Surabaya dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian, korban hendak menyalip truk yang dikemudikan Ade Pangestu asal Purbalingga.
Tak disangka truk hendak berputar arah sehingga korban langsung menabraknya hingga jatuh ke sisi kanan lalu tertabrak truk lainnya. Usai menabrak korban, truk oleng dan menabrak 2 orang yang berboncengan motor hingga terluka. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menduga kecelakaan terjadi karena korban kurang waspada saat berkendara sehingga tidak menyadari ada truk yang hendak putar arah. Setelah itu ada Mio juga itu dari arah barat juga kena tabrak sama kol diesel. Mas, tadi korban terlindas apa itu, Mas? Terlindas kol diesel. Bagian apanya? Bagian depan. Ban atau? Depan. Tadi korban kondisinya seperti apa yang pengendara Mega Pro? Langsung meninggal di tempat. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Jombang melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. KPU Kota Mojokerto menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 dengan melibatkan ratusan pemilih. Selain untuk mengetahui kesiapan petugas di lapangan, simulasi juga difokuskan bagaimana tata cara petugas memfasilitasi pemilih yang memiliki keterbatasan khusus serta lansia saat melakukan pencoblosan. Ratusan pemilih yang masuk dalam DPT mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 yang digelar KPU Kota Mojokerto Rabu di TPS 33 Kelurahan Keranggan. Setiap pemilih diberi 5 lembar surat suara simulasi, yaitu DPRD Kota Mojokerto, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPR RI, serta DPD dan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Simulasi ini digelar untuk mengetahui kesiapan petugas di lapangan, di antaranya tata cara KPPS dalam memfasilitasi pemilih lansia dan pemilih yang memiliki keterbatasan khusus sehingga butuh pendamping saat memberikan hak suara. Selain itu, untuk mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan surat suara. Pelaksanaan real di lapang itu sejauh mana kesiapan, pertama kesiapan, yang berikutnya ke estimasi waktu mulai dari pemungutan sampai dengan penghitungan suara di TPS. Pemilih itu harus memastikan surat suara itu yang diterima itu sudah ditandatangani oleh petugas KPPS. Yang kedua, dibuka dulu, dipastikan surat suara itu tidak rusak. Nah, baru dilakukan menggunakan hak suaranya dengan mencoblos di bilik. Nah, ketika itu setelah dicoblos, nah kalau memang dia merasa salah coblos, dia bisa tukar 1 kali lagi. Pun juga kalau surat suaranya rusak, itu bisa ditukar 1 kali lagi ke petugas KPPS. Setelah itu dilipat kembali, dimasukkan ke kotak-kotak 5 surat suara tersebut. Diharapkan simulasi ini bisa menjadi bahan sekaligus evaluasi KPU Kota Mojokerto sehingga saat pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 berjalan lancar dan sesuai aturan. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, pemuda desa warga Sidoarjo tewas akibat terkena petasan yang diraciknya sendiri, serta 3 personel BEN tewas usai menegak minuman keras di hotel berbintang di Surabaya. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Akibat petasan yang diraciknya meledak, Evandi Dimas Yulianto warga Tanjung Sari Taman, Kabupaten Sidoarjo tewas. Mayat korban ditemukan penuh luka bakar tertimbun reruntuhan atap rumah. Tim Inafis kepolisian dibantu dengan tim damkar yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad korban dan membawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Odong-odong tertabrak kereta di Kabupaten Malang. Akibat peristiwa ini, pengemudi odong-odong tewas di tempat kejadian. Mobil odong-odong yang dikemudikan Liswanto ringsek usai terseret sekitar 100 meter dari palang pintu kereta. Pengemudi odong-odong diduga tidak mengetahui jika ada kereta yang melintas lantaran relawan penjaga palang pintu kereta api saat itu sedang tidak ada di tempat.
Muara, tokoh masyarakat di Kecamatan Banyuates, Sampang ditembak orang tak dikenal saat mengobrol bersama warga di depan toko. Usai menembak, dua pelaku kabur menggunakan motor. Tembakan mengenai perut, korban dibawa ke RSUD Syam Rambu Bangkalan, namun kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Polisi dari Polres Sampang dan dibantu tim Jatanres Ditreskrimum Polda Jatim terus menyelidiki kasus ini dengan memeriksa 11 saksi. Sembilan personel band menggelar pesta minuman keras di bar hotel berbintang kawasan Sukomanunggal, Surabaya pada Jumat malam. Tiba-tiba 4 orang mengalami gejala keracunan hingga dirujuk ke rumah sakit. 3 dari 4 orang yang keracunan akhirnya tewas dalam perawatan. Korban pertama tewas pada Minggu dini hari. Korban kedua meninggal pada Senin pagi. Sedangkan korban ketiga meninggal Selasa pagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sementara 1 orang yang dirawat masih kritis. Polisi masih menyelidiki minuman keras maut yang menewaskan 3 orang. Sebagai barang bukti, petugas menyita sisa minuman keras, gelas, dan peralatan bartender. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.